Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Sukri dengan NIM 72235200013. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan kepada teman-teman sekalian mengenai hasil mini riset saya tentang penerapan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 69 pada usaha ternak lembu ND Farm. Tugas mini riset ini merupakan tugas mata kuliah akuntansi agrikultur yang mana diampu oleh Bapak Dr. Handes Jumiadi AW, AK MSI CFR CFS. Nah, teman-teman sekalian, terlebih dahulu kita membahas mengenai PSAK 69. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 atau PSAK 69 merupakan standar akuntansi yang membahas mengenai agrikultur. Pernyataan ini sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 16 Desember tahun 2015. PSAK 69 berlaku secara efektif mulai dari tanggal 1 Januari 2018. PSAK 69 mengatur mengenai standar akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pada aktivitas agrikultur. Secara garis besarnya, PSAK 69 mengatur mengenai hal yang tergolong dalam aset biologis atau yang tergolong dalam produk agrikultur yang mana diakui saat memenuhi kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Namun, terdapat pengecualian untuk aset produktif yang tidak tergolong dalam ruang lingkup standar akuntansi ini. Aset produktif tersebut tergolong dalam golongan aset tetap yang diatur di dalam PSAK 69 tentang aset tetap. Selain itu, PSAK 69 juga mengatur mengenai akuntansi untuk hibah pemerintah yang memiliki hubungan dengan aset biologis. Akan tetapi, PSAK 69 tidak akan mengatur mengenai produk agrikultur yang telah masuk ke dalam proses produksi atau setelah masa panen. Sebelum adanya PSAK 69 tentang agrikultur, aset biologis diatur di dalam IAS 49 Agriculture yang dikeluarkan pada tahun 2000 dan efektif pada tahun 2016. PSAK 69 mengadopsi semua pengaturan yang terdapat di dalam IAS 41 Agriculture secara keseluruhan. Lalu, kita membahas tentang aset biologis. Aset biologis merupakan aset yang berbentuk, dan bentuknya itu bisa semacam persediaan, aset tetap, ataupun investasi yang memiliki standar yang mengatur mengenai aset biologis, yakni diantaranya PSAP 05 tentang persediaan, yang mana pada paragraf 34, standar akuntansi ini mengutarakan bahwa hewan dan tanaman yang merupakan satu golongan atau satu kategori dengan persediaan yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Selain itu, ada PSAK tentang agrikultur aset biologis yang diatur dalam IAS 41 Agriculture. Nah, sekarang teman-teman, kita akan membahas pembahasan utama, yakni tentang usaha peternakan lembu yang telah saya wawancari sebelumnya. Usaha peternakan lembu ND Farm ini dengan nama pemilik Pak Haji Nardi. Peternakan ini berlokasi di Desa Ulu Brayun, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Nah, peternakan lembu ND Farm ini merupakan suatu unit usaha yang dibangun pada tahun 2016. Dengan tujuan utama dari usaha ini adalah untuk menjadi salah satu pelopor dalam industri peternakan lembu di wilayah tersebut. Peternakan ini merupakan perusahaan dagang yang dimana kegiatan utamanya ialah merawat anakan lembu sampai menjadi lembu dewasa dan menjadi aset biologis yang menghasilkan. Menurut PSAK 69, entitas mengakui aset biologis atau produk pertanian jika dan hanya jika
entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas, mempunyai nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis yang mampu diukur secara andal. Nah, pengakuan awal aset biologis Andy Farm yang sesuai dengan PSAK 69 adalah dengan menggunakan harga perolehan aset biologis tersebut. Harga perolehan yaitu lembu ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset biologis tersebut, yakni usaha peternakan lembu Andy Farm ini mengakui aset biologis yang berupa lembu. Lembu dikelompokkan sebagai aset biologis yang menghasilkan dan yang belum menghasilkan. Aset biologis yang menghasilkan yakni lembu yang berumur 1 tahun ke atas, sedangkan aset biologis yang belum menghasilkan yakni lembu yang berusia di bawah 1 tahun. Harga perolehan lembu yang belum menghasilkan pada usaha peternakan lembu Andy Farm ini adalah sebanyak 830 juta rupiah, dan harga perolehan lembu yang menghasilkan ialah sebanyak 1.648 juta rupiah. Pengukuran aset biologis pada ternak lembu Andy Farm dihitung berdasarkan biaya historis. Dinyatakan sebesar harga perolehan yang berasal dari biaya yang telah dikeluarkan pada pengakuan awal. Biaya pembelian bibit ditambah dengan biaya persiapan kandang. Kemudian ditambah dengan biaya perawatan seperti biaya pakan, obat, dan vaksin, serta vitamin. Atau dengan kata lain, seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama masa pertumbuhan aset biologis. Biaya tersebut terbagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung selama proses pemeliharaan lembu. Biaya langsung terdiri dari biaya pakan ternak, obat, vitamin, dan tenaga kerja atau operator kandang dan koordinator kandang. Nah, biaya tidak langsung antara lain terdiri atas biaya listrik dan lain sebagainya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa nilai perolehan lembu yang belum menghasilkan pada usaha peternakan lembu Andy Farm ini adalah sebanyak 848.750.000 rupiah. Dan nilai perolehan lembu yang menghasilkan ialah sebanyak 1.671.400.000 rupiah. Aset biologis yang telah menghasilkan dianggap telah mampu memberikan manfaat berupa produk agrikultur. Lembu yang telah menghasilkan dianggap telah mampu memberikan manfaat berupa daging. Maka hal ini diperlukan adanya penyusutan. Nah, peneliti atau saya menggunakan metode garis lurus untuk mencari penyusutannya dengan rumus penyusutan aset biologis sama dengan harga perolehan dibagi taksiran umur ekonomis. Nah, dengan menggunakan rumus tersebut bisa kita dapati apabila untuk mengukur penyusutan 200 lembu yang sudah menghasilkan, yang dimana hasilnya kita dapat sebanyak 334.280.000 rupiah. Dan untuk penyusutan masing-masing lembu yang telah menghasilkan adalah sebanyak 1.671.400 rupiah. Kematian lembu sudah dianggap sebagai penghapusan langsung jumlah lembu, namun tidak ada pencatatan perubahan nilai perolehan lembu. Kematian hanya dicatat untuk mengetahui berapa jumlah lembu yang masih hidup di kandang. Sesuai dengan PSAK 69, kematian aset biologis akan menyebabkan penghentian aset tersebut dan harus diakui dengan penghapusan langsung dari nilai aset biologis. Pada bulan September 2023, ada sebanyak 5 ekor lembu yang mati. Maka perhitungan nilai lembu apabila terjadi kematian adalah populasi lembu mati dikali nilai tercatat lembu dan dibagi populasi sebelum kematian lembu. Dengan menggunakan rumus tersebut, bisa kita dapati bahwa sebanyak 41.785.000 rupiah. Lalu, untuk jurnal kematian aset biologis tersebut ialah beban kerugian aset biologis pada debit sebanyak 41.785.000 rupiah
Dan di sisi kreditnya ialah aset biologis menghasilkan sebanyak Rp41.785.000. Usaha peternakan lembu Andy Farm belum melakukan pengungkapan dan penyajian aset biologis. Sesuai dengan PSAK 69, dalam pengungkapan aset biologis, usaha peternakan diharuskan untuk menyajikan laporan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat antara aset biologis pada awal periode dan aset biologis pada akhir periode berjalan. Berikut akan saya tampilkan rekonsiliasi saldo aset biologis berupa lembu menghasilkan. Seperti yang bisa teman-teman lihat, bisa kita dapati bahwa saldo akhir lembu menghasilkan pada usaha peternakan lembu Andy Farm ini adalah sebanyak Rp1.627.943.000. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung akhir video. Saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian apabila terdapat kesalahan kata ataupun penjelasan ketika saya menjelaskan mengenai hasil mini riset saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.